Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul adzim. Kawan-kawan jamaah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam SMA Negeri 1 Balikpapan, Gunung Pasir, Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tak lupa menyapa sahabat-sahabat da'i wal da'iyah, mujahidin wal mujahidah, muharrikin wal muharrikah, para aktivis dakwah Forum Komunikasi Pelajar Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai antum semua. Wabil khusus yang hadir bersama kita dan telah memberikan sambutan secara virtual, Masya Allah tabarakallah, guru kita Ayahanda Bapak Sugiyatna selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan. Semoga Allah memberkahi beliau, merahmati beliau, memanjangkan usia beliau dalam kebaikan. Guru ini adalah pewaris Nabi. Nabi itu muallim. Jadi memuliakan guru adalah memuliakan profesi Nabi. Memuliakan guru adalah salah satu bentuk dari ketaatan kita dan juga ihtiram kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesi guru itu profesinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberkahan ilmu itu apabila kita menghormati guru, kita menghormati pendidik. Maka sebuah bangsa itu bisa dilihat kualitasnya dari bagaimana bangsa itu menghormati pendidik. Hampir di semua negara yang hebat-hebat, anggaran gaji guru terbaik. Swedia, Perth, Australia, New Zealand, ya, negara-negara Skandinavia itu gaji guru, fasilitas untuk guru terbaik, bahkan di atas engineer. Itu bukti. Di zaman daulah yang hebat-hebat, Abbasiyah, Umayyah, para ustadz mulia, bahkan kitabnya ditimbang, dibayar beratnya dengan berat emas. Nah, maka di awal-awal ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita doakan guru-guru kita ihtiram sama guru-guru kita, baik yang ngajar agama, ngajar ilmu umum, ngajar geografi, ngajar matematika, ya, ngajar hadis, ngajar Al-Quran, semuanya adalah guru. Kulluhum ajma'in mu'allim, ya, semua dari mereka itu adalah mu'allim. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikutnya kita kemudian mencoba merasakan dan mencoba dengan serius bergembira atas kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah peringatan Maulid ini. Tapi abang di sini mau kasih perspektif dulu untuk kawan-kawan semua, terutama yang hadir offline dan juga yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Dari mana sebetulnya semangat Maulid ini betul-betul berdampak pada kejayaan umat Islam? Sebetulnya bermula dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dari zaman siapa? Jadi Al-Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi 50 tahun sebelum penaklukan itu, ya, keadaannya, dan udah menjelang 20 tahunan menjelang pembebasan dari Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi bikin kompetisi menceritakan Sirah Nabawiyah. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi Maulid itu semangatnya menceritakan biografi dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang hilang sekarang. Jadi Maulid itu semangatnya apa? Menceritakan
Biografi perjalanan Nabi. Perang Badarnya seperti apa, perang Khandaqnya seperti apa, Amul Hazan tahun kesedihannya seperti apa, waktu dapat wahyu seperti apa. Itu maulid yang kemudian oleh para alim ulama kita kemudian dijadikan salawat. Ya. Ada salawat berzanji, ada salawat diba, ada salawat yang menceritakan silsilah dan seterusnya. Tapi semangatnya adalah semangat apa semangatnya? Semangat biografi, semangat sirah nabawiyah. Maka dari itu abang dalam kesempatan kurang lebih sisa waktu 30 menit ke depan ini, abang ingin kita serius pada sejarah Nabi. Kita serius pada apa? Sejarah Nabi. Kenapa kita berselawat kepada Nabi? Kenapa kemudian kita ini harus betul-betul takjub dan ihtiram kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tidak mungkin kita takjub, tidak mungkin kita ihtiram, tidak mungkin salawat kita ini kuat, tidak mungkin doa salawat kita ini kuat kepada Nabiullah Muhammad SAW kalau antum tidak tahu sejarah Nabi. Alhamdulillah abang FKPM kelas 1 SMA sudah khatam Mubarak Furi, Ramadan Al-Buti, sejarah Nabi, Madaniyah, Makiyah, Madaniyah. Seusia-usia antum gini, abang udah pegang apa? Sirah Nabawiyah, Mubarak Al-Furi, Ramadan Al-Buti. Jadi tidak mungkin kita bisa menetes air mata salawat kalau kita nggak tahu kisah Nabi. Tidak mungkin kita bisa menetes air mata bersalawat kalau misalnya kita tidak paham Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, ini apa kerjanya, apa amaliyahnya. Maka pada kesempatan maulid ini, abang ingin memberikan perspektif kurang lebih dalam 20 menit ke depan, singkat saja, sebetulnya Nabiullah Muhammad SAW ini apa yang dilakukan. Baik. Abang mulai. Nabi hadir 14 abad yang lalu. Berapa abad yang lalu? 14 abad yang lalu Nabi Allah Muhammad SAW hadir. Maka nggak ada negara Saudi Arabia, Yaman, Uni Arab Emirat, itu nggak ada. Negara-negara ini adalah output dari kesepakatan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Tapi 14 abad yang lalu yang ada itu hanya kerajaan-kerajaan kecil dan koalisi kerajaan yang kita sebut dengan empire atau imperium. Bahasa kita di Indonesia, kalau bahasa Malaysianya empire. Maka 14 abad yang lalu ada dua empire besar. Ada dua berapa? Imperium besar. Imperium ini adalah koalisi kerajaan-kerajaan yang tunduk pada satu imperium. Di sebelah barat, kalau misalnya ini Jazirah Arab, Mekah Madinah, dulu juga namanya bukan Mekah Madinah tapi Bakkah dan Yathrib, disebut dengan Najd, ya, dataran Arab itu. Di sebelah utara ke barat, nah jadi kalau antum menghadap ke ini berarti sebelah utara ke barat, ini barat ya, barat antum. Ini Imperium Romawi, Imperium apa? Romawi. Yang ngebabat ini Alexander the Great. Ini kekuasaannya dari Eropa Utara, Nordik. Ya, kalau antum nonton HBO Game of Thrones, kan ada SS di atas itu sebetulnya melambangkan kaum Nordik yang suka ngejajah ke Inggris. Ya, ini Alexander the Great itu dari utara dingin itu sampai Afrika bagian utara, Mesir. Makanya ketemu sejarah Alexander the Great punya permaisuri namanya Cleopatra. Ini sejarahnya di sini nih. Jadi Imperium Romawi itu dia dari Afrika Utara sampai utara Eropa itu. Dan sampai sekarang masih nyisa. Eropa sekarang itu masih ada ruh-ruh Romawinya. Tapi di bagian timur, kalau antum ke Qatar menghadap ke Iran, lalu India, Asia Tengah, ya. Pokoknya negara-negara Asia Tengah itu, Iran ke sana, Parsi, itu namanya Imperium Persia. Imperium Persia. Imperium Persia ini. Nah, dua ini imperium besar yang peradabannya luar biasa. Pertanyaannya, Jazirah Arab ini masuk mana? Jazirah Arab masuk mana? Jazirah Arab masuk nggak kedua-duanya. Karena apa? Dia nggak punya sumber daya, dia nggak diperhitungkan. Gini. Waktu Facebook naik, Instagram muncul. Maka Instagram ancaman. Maka apa? Karena ancaman diakuisisi, dibeli sama Mark Zuckerberg. Wah, ini ancaman nih bagus, akuisisi.
Maka Facebook satu grup dengan Instagram. Dia ngeliat lagi WhatsApp. Oh, WhatsApp ini ancaman, maka Facebook juga beli WhatsApp. Maka wahaza WhatsApp aula Facebook wal Instagram kulluhum ajma'in Mark Zuckerberg. Makanya waktu Mark down, ya kan? Waktu Zuckerberg down semua. Kulluhum ajma'in ini wa Facebook aula hadza Instagram dan juga WhatsApp. Kenapa dijajah? Kenapa diakuisisi? Karena mengancam. Karena apa? Mengancam. Oh, ini ada Cleopatra di Mesir, taklukkan karena mengancam. Nah, pertanyaannya, jadi kalau ada yang nggak dijajah berarti apa? Tidak mengancam, tidak diperhitungkan. Orang Romawi datang ke Jazirah Arab, ini negeri gurun, nggak ada sumber daya. Bani-baninya terpecah-pecah, Quraisy ini terpecah-pecah. Kerjaannya kelahi, pacuan kuda, kalah, bebunuhan. Jar kita di sini apa? Hancap betul bebunuh-bunuhan. Ya kalau tersinggung sedikit merajuk, tusuk. Nah ini kelakuan Quraisy begini, mana ada bisa bangun peradaban, ditinggal. Persia juga nangkaya itu sudah. Persia juga kayak gitu kelakuan. Dia datang ke Jazirah Arab, dia ngelihat ini bukan masa depan. Gurun, coba lagi apa? Gurun, manusianya tertinggal, nggak punya peradaban, nggak punya peradaban, nggak punya tulisan-tulisan, bahkan terputus dari Alkitab. Romawi lumayan, masih punya agama Nasrani, masih punya kebudayaan Alkitab. Persia, walaupun error-error nyembah api, lumayan lah. Maksudnya punya perspektif. Ini di Jazirah Arab, roti disembah, terigu disembah, pohon disembah, gunung batu diukir-ukir disembah. Pokoknya kasihan nih di Jazirah Arab. Maka tidak menarik untuk dijajah. Coba lagi, tidak menarik untuk dijajah. Maka hadir Nabiullah Muhammad SAW di situ. 0 sampai 40 tahun itu walaupun bukan masa kenabian, antum harus pelajari itu persiapan dari masa kenabian. Lahir sudah mandiri, tidak punya bapak, tinggal di tempat kai, ya kan? Kainya Abdul Muthalib. Itu sudah mental tersendiri. Cucu tinggal sama kai, dimanja, tapi sudah nyaman lawan kai lagi meninggal. Tinggal lawan siapa? Lawan paman, lawan acil jadi kita hari ini. Ya kalau lawan julak, tinggal lawan julak Abu Thalib. Kayak apa? Coba. Keponakan tinggal sama paman. Mentalnya gimana? Numpang. Ada sepupu, ada kita. Nah, mental Nabi Muhammad dibentuk tahu diri. Dari kecil, aku ini orang numpang dan seterusnya. Dididik dagang 11, 9 tahun, 12 tahun. Dididik mimpin konflik. Dan pekerjaan Nabi sempat itu riayatul ghanam. Apa itu? Ra'iyah. Ra'iyah itu menggembala. Abang kalau boleh nanti undang lagi untuk kajian tentang ra'iyah. Ra'iyah itu bahasa kita di bahasa Arab pemimpin. Tapi sebetulnya asal katanya apa? Penggembala. Asal katanya apa? Penggembala. Jadi menggembala kambing dengan memimpin umat itu sama. Jadi menggembala domba-domba yang tersesat itu sebetulnya narasi Islam, bukan narasi agama lain. Riayatul ghanam. Coba lagi. Riayatul ghanam. Makanya ila riayatul ghanam, minal riayatul ghanam ila riayatul ummah. Nabi itu selalu begitu. Dari menggembala kambing, menggembala domba, menggembala kambing sampai kemudian memimpin masyarakat. Nah, Nabi itu dididik kesabarannya. Kambing ini kan karakter macam-macam. Ada yang mau jalan, ada yang koler, ya kan? Malas enggak mau makan, ada yang makannya banyak, makannya sedikit, macam-macam. Nah, itu Nabi belajar menggembala. Sampai akhirnya punya status yang baik di masyarakat, sampai akhirnya menikah dengan Khadijah. Nah, usia Nabi kira-kira 37-38 tahun Hijriah. Kurang lebih berapa? 37-38 tahun Hijriah. Nabi kemudian mengalami kegelisahan. Mengalami apa? Kegelisahan. Ini penting nih. Dissatisfaction. Coba lagi. Ada kegelisahan. Ada kegalauan produktif. Apa kegalauannya? Kenapa Romawi bisa maju? Kenapa Persia bisa maju? Kenapa bangsaku ini berkelahi terus? Jadi pemimpin itu lahir karena kegalauan. Coba lagi. Pemimpin itu lahir karena kegalauan.
Kenapa masyarakat begini? Kenapa bangsa Quraisy begini? Karena Nabi itu galau, Nabi itu lari dari umatnya, bukan lari ya, maksudnya menjauh dari umatnya agar bisa melihat umatnya dari atas. Itulah Gua Hira. Kalau kayak abang naik ke Gua Hira 3 jam, banyak istirahat. Naik tangga, stop. Naik tangga, stop. Dari Mekah, semoga antum semua bisa umroh, insya Allah, amin. Pakai elf, bayar 15 real, nyampe ke kaki gunung Jabal Nur, naik ke atas 3 jam, sudah ada tangga-tangga. Nanti nyampe di pelataran Gua Hira, di mana kelihatan itu cahaya Mekah itu, dan di situ Nabiullah Muhammad SAW melihat umatnya dan bertanya, berfikir, kontemplasi, yang nanti syariat ini diganti dengan syariat iktikaf 10 hari. Diganti dengan syariat apa? Iktikaf 10 hari. Disitulah di usia 40 tahun kenabian, Jibril turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadilah di situ tahun pertama Nabi. Diberi misi untuk kemudian memperbaiki umat, menyampaikan risalah, menginstal Islam, menginstal Al-Quran untuk umat ini. Untuk sahabat, untuk umat, untuk kaum muslimin. Untuk manusia. Jadi untuk manusia, Islam ini turun, suruh install untuk manusia. Nah, maka dari sini supaya nggak susah nanti ambil ibrohnya. Gimana kalau kita mau ngambil pelajaran dari Nabi Allah Muhammad SAW? Pemimpin besar seperti Nabi Allah Muhammad SAW lahir dari kegelisahan. Antum katanya FKPM, aktivis dakwah, anak masjid. Ini ribuan teman-teman antum pacaran, berzina, antum cuek aja. Antum nggak ada. Gimana caranya ngedakwah ini? Gimana caranya ngerubah? Kita punya masjid gede, nggak ada diisi sama anak-anak muda. Abang dulu duduk seperti antum tuh. Gelisah kita dengan pentas seni ini. Gelisah kita waktu zuhur mereka masih main band. Gelisah waktu kemudian sekolah sudah usai, kelas nggak dikunci, pacar-pacaran di dalam kelas tuh. Abang nih gelisah. Abang dan kawan-kawan angkatan tarbiyah 1 tuh gelisah. Maka kita bikin produk Bukhoyam, kita bikin produk outbound, kita bawa ke asrama haji, kita bikin diklat daurah dakwah. Jadi semua energi pelayanan itu harus lahir dari apa? Kegelisahan. Maka kalau antum sebagai anak muda dalam dakwah ini kurang gelisah, memang ada masalah gitu loh. Halo? Gelisah nggak kita lihat kawan-kawan kita? Gelisah. Pornografi gampang diakses, narkoba gampang diakses, perzinahan gampang terjadi, gampang. Nggak semuanya orang Balikpapan, banyak kos-kosan. Sekarang penginapan udah ada OYO, udah ada yang bisa sehari dan seterusnya. Uang anak-anak banyak, jualan online bisa. Ini pintu kemaksiatan terbuka. Nah, gimana kegalauan teman-teman ini? Apa yang FKPM bisa lakukan kalau mau ngikut Nabi? 1, pelajarannya itu. Pelajaran apa? Kegelisahan. Pelajaran berikutnya. Apakah Nabiullah Muhammad SAW waktu diangkat Nabi adalah pengangguran? Adalah orang miskin? Enggak. Saudagar sukses luar biasa. Tapi kemudian setelah beliau diminta untuk menarasikan, diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menarasikan, kamu harus wahai Muhammad sampaikan risalah ini. Maka Nabi Muhammad SAW akhirnya dijauhi masyarakat. Kenapa? Masyarakatnya suka nyembah berhala, tapi kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammad penipu, Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, kata orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad dilemparin sama kotoran onta. Bahkan setiap mau ke Ka'bah sholat 2 rakaat diludahi sebelum ada syariat sholat 5 waktu. Itu Nabi itu udah sering, kaum muslimin sudah sering sholat tertutup maupun jahar terbuka, itu diludahi. Nabiullah Muhammad SAW. Jadi beliau meninggalkan dunianya berkorban untuk kemudian mengabdi, untuk kemudian meniti jalan dakwah ini, mendidik para sahabat sampai akhirnya diembargo di Mekah, ditekan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan hijrah. Hijrah juga sulit kawan-kawan sekalian. Antum sudah nyaman di Balikpapan, tinggal di Balikpapan baru, enak sudah di Bukit Damai Indah, enak sudah di Impres, nyaman sudah tinggal di Kilo 5, enak sudah sama keluarga di Kilo 8. Tiba-tiba perintah pindah ke Berau. Nah, coba.
Gimana di bro? Pokoknya start rumah kontrakan sendiri. Berat, berat. Meninggalkan kampung halaman itu apa? Berat. Nabi cinta pada Mekah harus membangun Madinah. Apa yang kita pelajari kedua? Pengorbanan untuk masyarakat. Coba ulangi apa? Pengorbanan untuk masyarakat. Di sini ada abang antum. Masih segar dalam ingatan abang nih, Bang Bobi. Mohon maaf ya Pak Sugiatna ya. Jadi saya rekrut Pak Sugiatna. Ngajar di sini biologi, jar banjar nyaman sudah. Setumat lagi PNS. Sebentar lagi PNS nyaman sudah. Tapi lama-lama sering temenin abang dakwah, sering ngantar abang dakwah. Abang tanya, Bob hatimu kayaknya ke masjid. Iya bang, di SMA 1 juga ngurus masjid. Hatinya untuk umat. Bang Bobi ini. Akhirnya bismillah. Ya. Tanda petik dari segi upah misalnya ujroh ihsan masjid lebih kecil. Akhirnya Bang Bobi bismillah hijrah. Bismillah, bukan berarti jadi guru ndak bagus, enggak, masalah panggilan hati beliau. Akhirnya beliau hijrah, sekarang ngabdi ke masjid, bagi sembako, ngurusin makanan warga Karangjoang. Kalau ngeliat di sini Bang Bobi gagah. Presiden IKATSA. Ikatan Alumni Dakwah Semansa. Kalau di masjid dia sama ibu-ibu angkat nasi gitu, Bang Bobi. Nyapu-nyapu, angkat kipas angin, mang enak, ya kan? Kenapa Bang Bobi begitu? Iktiba, pengorbanan. Guru-guru kita di sini iktiba, kawan-kawan sekalian, pada Rasulullah. Terutama guru-guru pria. Saya sering bilang sama, kalau saya ngisi diklat guru-guru, diklat para ustadz. Sekarang ini Indonesia sedang kekurangan guru pria. Kenapa? Karena jadi guru, apalagi pria, ini kompensasinya kurang banyak, kurang pas. Maka banyak yang jadi guru itu ibu-ibu. Karena suaminya sudah backup rumah tangga. Maka seperti Pak Sugiatna, guru kita. Guru-guru kita yang pria itu berkorban meniti jalan jadi guru. Harusnya mereka itu jualan online aja lebih hebat gajinya. Tapi karena mereka cinta sama antum, umat Nabi Muhammad SAW, mereka apa? Berkorban. Ini yang hilang dari kita sekarang sebagai masyarakat. Coba sama-sama hidup. Coba sama-sama hidup berpikir. Coba lagi. Apa yang aku bisa ambil dari orang lain? Nah coba berlima kumpul, masuk satu ruangan atau dalam perjalanan, lima-limanya berpikir. Apa yang aku bisa ambil dari dia. Yang lain juga mikir, apa yang aku bisa ambil dari dia. Akhirnya 5 orang ini begitu berkumpul gimana? Saling menunggu. Kamu bisa ngasih apa? Kamu bisa ngasih apa? Ini namanya masyarakat minus. Namanya masyarakat apa? Minus. Ngumpul. Namanya masyarakat minus. Sedangkan kalau 5 orang itu dalam perjalanan berpikir, coba sama-sama, apa yang aku bisa kasih kepada dia? Coba lagi. Orang pertama, apa yang aku bisa kasih kepada 4 orang ini. Orang kedua, apa yang bisa aku kasih pada 4 orang ini. Orang ketiga berpikir begitu juga. Maka ini namanya masyarakat plus. Masyarakat apa? Plus. Supaya gampangnya begini, 5 orang kasih 5 kelereng masing-masing. 5 orang kasih berapa? 5 kelereng masing-masing. Kasih 5 kelereng. Tugasnya adalah kayak tadi. Apa yang aku bisa dapatkan daripada dia? Kalau konsepnya adalah aku harus ambil kelerengnya. Apa yang terjadi nih di ruangan ini? Berkelahi, berbunuh-bunuh supaya dapat kelereng. Squid Games. Ya kan? Squid Games. Tapi kalau 5 orangnya berpikir gimana? Aku punya 5 kelereng. 4 aku kasih ke semuanya. Yang kedua berpikir yang sama. Aku punya 5 kelereng. 4 aku kasih ke semuanya. Yang ketiga berpikir yang sama. Akhirnya selesai permainan. Semuanya dapat 5 kelereng. Karena saling berbagi. Itulah spirit berkah box. Makanya kalau ke masjid abang, kajiannya sedikit, makannya banyak. Makan terus. Selesai makan, datang lagi lumpia. Makanya Bang Bobi makin berat, coba lihat. Bajunya makin teriak itu Bang Bobi. Makan terus, sembako segala macam. Istri abang bikin balai saji. Tapi ini platformnya istri abang, Bunda Ana. Di depan Wiloyo Puspoyudo. Nanti makan gratis start Senin. Jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi kalau mau hemat, bubuan SMA 1, trik, keluar dulu ke bawah. Makan gratis, balik lagi.
Gratis depan rumahnya Pak Rahmat Masud tuh. Ini lagi di chat-chat. Balai Saji. Kenapa kita begitu? Karena kita meneladani Nabiullah Muhammad. Meneladani siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar pakai jubah. Ya Nabi, bagus sekali jubahmu, ambil. Bajumu bagus ya Nabi, balik lagi ke kamar, buka pakai baju yang lain, kasih. Kalau saya belum ya, jangan coba-coba muji. Nggak dapat ya. Ustadz HP-nya bagus nih Samsung. Memang ya, jangan coba-coba ya. Nabiullah Muhammad SAW, setiap ada yang mau bawa makan, makanannya didoakan berkah, kurmanya dibagikan ke semua umat cukup. Jabir bin Abdullah, cuma satu paha kambing masukin sop, didoakan kualinya, cukup buat 1000 orang. Itu Nabi, kerjaannya bagi makan. Nah makanya ini kepedulian, hidup untuk orang lain. Coba lagi apa? Hidup untuk orang lain. Teman-teman, adik-adik, abang SMA Negeri 1 Balikpapan, abang juga alumni dari sini. Boleh mimpi jadi engineer, boleh. Tapi engineer yang berkontribusi. Nanti saya masuk Pertamina, saya akan angkat lifting produksi minyak 3 juta barel per day. Saya akan sejahterakan negeri ini. Begitu mikirnya. Gaji tuh ngikutin. Kalau antum jadi CEO Pertamina, insya Allah lah ratusan juta juga, miliaran juga. Tapi semangatnya apa? Kontribusi. Jadi planologi tata kota silakan. Aku ambil teknik planologi ITB. Balik dari planologi ITB, aku akan urus itu IKN, ibu kota negara. Jadi jangan antum ini putra Kalimantan Timur, begitu Penajam jadi ibu kota negara, bubuhan-bubuhan luar Kalimantan juga yang akhirnya ngurusin. Kamu jadi nggak bisa apa-apa. Nah, jadi niat kuliah, coba apa? Niat belajar, niat mencapai kompetensi, niat untuk mencapai kompetensi. Itu niatnya untuk apa? Kontribusi. Niatnya untuk memberi pada umat. Bukan niat untuk hidup diri sendiri. Ayo coba sama-sama diulangi. Kalau hidup kita ngurus diri sendiri, coba ulangi. Fokus nyelamatin diri sendiri. Allah nggak terlibat ngurus. Kata Allah, uruslah. Tapi kalau kita fokus ngurus umat, coba ulangi. Fokus memberi terbaik untuk orang lain, maka Allah akan urus kita. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang menolong agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah. Wa yutsabbit aqdamakum, dan dikokohkan kedudukannya. Bang Bobi 8 bulan 9 bulan di masjid, apakah kemudian hilang berat badannya? Apakah kemudian tidak punya tempat di sosial? Malah eksis. Kemarin malah sambutan nasional mewakili masjid Berkabok setelah abang. Berarti kan jabatannya di atas abang sudah. Habis abang sambutan, terakhir ditutup Bang Bobi selaku manajer masjid. Wah. Malah Allah kokohkan kedudukan. Malah sudah jarang isi bensin lagi sekarang. Bensinnya disupport masjid banyak. Ya Allah. Janji Allah hidup untuk orang lain. Janji Allah hidup untuk orang lain. Kalau kita hidup untuk orang lain, insya Allah nanti Allah akan urus kehidupan kita. Ya seperti abang-abang ini kan, Masya Allah, di balik studio ya, pegang laptop, pastikan visual, ini ngurus orang lain. Insya Allah nanti diurus Allah kehidupannya, selama niat untuk dakwah. Jangan juga sibuk nyuting tapi tidak sibuk ngaji, ini juga salah ya. Jadi antara nyutingnya, ngajinya juga harus seimbang.
Abang nih rasanya di SMA ini habis waktu di FKPM tuh aja. Boleh ditanya guru-guru yang senior-senior. Bang Randy tuh kayaknya nggak ada belajarnya. Kita sibuk di sini, sibuk bikin ini, sibuk bikin dauro, sibuk bikin mabit. Kalau hari Minggu ngurus taklim, buka sekolah, tutup sekolah sampai sore, bikin acara di Banua Patra, Gelora Patra, kerja sama Badan Dakwah Islamiyah Pertamina, Badan Dakwah Islamiyah. Alhamdulillah, salah satu fadilahnya masuk ITB jalur keberuntungan. Masuk ITB jalur keberuntungan. Walaupun drop outnya semester 8 Kil. Ya, kalau Akil kan insya Allah lah lulus kan ITK, sarjana, hafiz, imam masjid, barokah, engineer teknik sipil, civil engineering insya Allah. Abang tuh masuk ke Bandung tinggal 2 minggu SPMB. Cuma ngelingkarin aja sudah pakai salawat sudah, yang mana kira-kira pas. Masuk teknik perminyakan grade tinggi itu karena fadilah sholat duha aja. Cuma memang doanya kurang lengkap waktu di SMA 1. Ya Allah masuk ITB. Kita kurang doa lulus. Nah makanya abang saran kalau antum lagi ngaji di sini, minta masuk juga minta lulus. Abang ini semangat betul minta doa. Masuk ya Allah masuk. Masuk. Nggak keluar baik-baik. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, 3 tadi ilmu. Yang pertama apa? Banyak-banyak gelisah. Coba lagi apa? Banyak-banyak gelisah. Istri abang tuh gelisah, supir angkot nggak bisa makan. Balai Saji di Balikpapan kalau ini buka 4 titik. Sepinggan Pratama, depan cuci mobil tuh makan gratis pagi sampai siang. Yang kedua di kilo 11, yang ketiga Terminal Batu Ampar. Yang keempat, nah di depan rumah Pak Rahmat Masud, depan Taman Wiluyo Puspoyudo. Kenapa kemudian bikin tempat makan gratis, mati-matian cari uang dan segala macam? Kenapa? Karena gelisah. Kenapa? Gelisah. Umatnya Nabi nggak bisa makan. Coba, Nabi waktu wafat, Nabiullah Muhammad SAW waktu wafat teriaknya apa? Ummati, ummati, ummati. Di akhirat nanti Nabiullah Muhammad SAW menyelamatkan umatnya satu-satu. Ini umatku ya Allah selamatkan. Di hatinya ada biji zarah kecil. Nah sekarang umat Nabi nggak bisa sekolah, umat Nabi nggak bisa makan, umatnya Nabiullah Muhammad SAW kelaparan. Kenapa antum nggak gelisah? Kenapa antum nggak gelisah? Katanya salawat, katanya cinta sama Nabi. Kenapa umat Nabi nggak diurus? Abang kan ngomong sama Bobi, bang gimana bang ya program FKPM itu? Itu nah Gunung Pasir cari duafanya. Ajak teman-teman yang kaya-kaya di SMP, di SMA 1 ini. Kumpulkan beras, kumpulkan minyak goreng. Setiap minggu antar ke duafa-duafa sekitaran Gunung Pasir. Minta doa. Bu, ini beras dari kami anak-anak SMA 1 bu, doain bu. Mudah-mudahan kami masuk ITB, masuk Edinburgh. Kami lolos LPDP, bisa ke Australia, doain gitu. Gimana nih bang dakwah kita di YouTube sepi subscriber? Gimana nih bang dakwah kita di FKPM sepi pengikut? Begitu kita bikin acara taklim yang hadir lu lagi. AL, antum lagi. Wahada kada. Itu lagi. Ya sudah makanya dakwah ganti kepedulian. Coba lagi dakwahnya kepedulian. Banyak nggak teman-teman antum di sini yang mungkin ekonominya lemah? Banyak nggak? FKPM datang ke rumah, bro ini sepatu Skechers bro dari kami, bro ini sepatu bro Nike terbaru dari kami untuk sekolah. Serius ini, bro ini ente nggak punya laptop ada tugas, ini laptop dari kami bro, dari teman-teman FKPM kumpul. Banyak nggak yang sugi-sugi di sini? Banyak nggak yang kemudian bapaknya kasih jutaan rupiah uang saku? Banyak. Habis terputar di Iwok, habis terputar di Balkon Plaza, habis terputar di game online, habis terputar beli gadget. Dakwahkan, ini loh di Gunung Pasir ada yang miskin, ini loh di Kampung Baru ada yang perlu dibantu gitu. Bahkan kalau perlu FKPM suatu saat punya speedboat, dakwah pedalaman Mahakam, Masjid Baitul Ilmi FKPM. Bawa buku, bawa perpustakaan, masuk ke pedalaman saudara-saudara kita di Dayak, kampung-kampung Madura di dalam Kalimantan Timur. Siap enggak? Iya.
Ini tuh putar-putar ngevlog. Habis ngevlog nggak ada yang nonton kan, kasihan kan. Viewsnya cuma 15. Kenapa view 15? Iya, kita kru 15 orang. Sidin juga yang menonton, mahala view. Sidin yang merekam, Sidin juga yang menonton. Dia yang rekam, dia juga yang nonton bareng-bareng. Sudahlah. Bukan Anda boleh ngevlog, bukan Anda boleh bikin YouTube. Tapi kalau cinta sama umat Nabi ini, harus peduli sama umat Nabi. Abang tuh sedih, ITB didago ya. Mudah-mudahan antum masuk ITB yang niat ya. ITB itu dikelilingi kampung. Cisitu sebelah utara, Kebon Bibit di sebelah barat. Sebelah timur tuh Bagus Ismail, Sadang Serang. Jadi kalau kami ini ngekos ini pasti, Ren di mana Ren lu? Gua Cisitu, Kebon Bibit, Taman Hewan gitu-gitu ya. Kenapa disebut Taman Hewan? Karena memang ada kebun binatang. Ada Sadang Serang dan seterusnya, Dago Asri dan seterusnya, itu wilayah ya. Antum bisa bayangkan ya, abang makan warteg di Kebon Bibit. Abang makan warteg di Kebon Bibit. Ibu-ibu itu langsung ngomong gini bu wartegnya, Ren boleh nggak ini saya pinjem? Karena abang itu kan kenapa dia berani pinjem kan, yang lain makan warteg 7.000, abang 25.500. Makan mie, daging, rolet apa gitu-gitu kan, sultan gitu kan. Jadi ditanya sama ibunya, boleh nggak pinjam 400.000 untuk bimbel Tridaya matematika? Saya bilang bu, yang bisa ngajar matematika di sini bu orang pintar nih, bahambur ini bu di sini. Saya bilang ada yang ahli kimia, matematika. Tapi coba lihat, ITB banyak anak pintar tapi nggak bisa ngajarin matematika untuk tetangga di Kebon Bibit. Perih hati abang. Terus ibunya nanya, kenapa nggak Den Randy aja? Nah, gitu kalau orang Sunda ya. Kenapa nggak Den Randy aja yang ngajarin? Kalkulus saya bu. Mohon maaf ya. Nanti tambah sesat anak ibu ini. Gunung Pasir, SMA Negeri 1 Balikpapan, sekolah unggulan. SMP Negeri 1 Balikpapan, sekolah unggulan. Tapi kenapa kok banyak masyarakat yang miskin nggak terperhatikan? Katanya FKPM, kok banyak masjid-masjid nggak bisa punya ikro? Coba ini abang minta nih serius ya. Pokoknya kalau nggak dilakukan abang malas lah ceramah lagi kesini sudah. Kau survei nih Milono ini, belakang ini apa sih? Milono ya. Telaga Sari, Milono, coba survei. Musola yang nggak ada TPA-nya, tugaskan. Ini yang pakai rompi SMA itu siapa namanya? Ya antum pakai rompi FKPM. Ya lepas masker, namanya siapa? Akhi. Dava. Kelas berapa? 11. Oke. Nah begitu survei misalnya Musola Al Iman Telaga Sari, Pak Badasar boleh nggak anak SMA 1 datang ke sini ngajar ikro? Oh boleh. Tempatkan Dava. Senin, Rabu, Jumat Badasar. Gitu Dava. Itu dakwah, duduk di situ ngajarin ikro. Nanti hatimu lembut. Ya Allah banyak anak-anak kurang. Sambil nanti Dava disupport FKPM bawa teh kotak. Kumpulin infak, bawa teh kotak, bawa makanan, bawa snack box. Tempel dari Masjid Baitul Ilmi SMA 1. Maka ini namanya ilman nafi'ah. Coba lagi apa? Ini namanya ilmu manfaat. Ilman nafi'ah. Ara'aita ladzi yukadzibu biddin, kata Allah. Orang-orang pendusta agama itu yang gak mau ngasih makan fakir miskin dan anak yatim. Ilmunya ada tapi gak ngasih makan. Itulah ilmin la yanfa. Coba lagi apa? Ilmin la yanfa. Ilmin la yanfa, ilmu yang gak berguna. Dikoleksi aja. Banyak ahli tata negara di negeri ini tata negara berantakan. Banyak ahli keuangan pajak defisit. Banyak ahli perminyakan malah produksi turun. Katanya sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat mana? Batu bara di Melak Kalimantan Timur itu mana? Kabupaten Melak itu, Kabupaten Kutai Kartanegara itu di Melak itu masih mati Kutai Barat itu 12 jam sekali. Mana ini anak-anak Kalimantan Timur yang katanya pintar-pintar? Mana kalian? Nah makanya abang mendorong ilmu yang manfaat dimulai dari SMA, buka majelis-majelis TPA, bawa ikro, bawa snack box, du'afanya bawa beras. Kalau ente dari masa muda begini sudah peduli sama fakir miskin, insya Allah besarnya nggak jadi koruptor.
Karena pernah ngurusin orang miskin di Telaga Sari. Karena pernah ngelihat orang miskin tidur sepetak. Ente enak tidur, kamar ada, kamar mandi ada. Banyak saudara kita itu tidur kamar WC-nya nyebrang. Pakai WC umum. Coba bayangin. Tengah malam ibunya nyebrang untuk buang air besar, balik lagi. Jadi apa yang kurang sekarang ini di kita ini, memperingati Maulid Nabi ini, kita kehilangan kepedulian. Padahal Nabi itu peduli. Kita kehilangan semangat berkorban. Padahal Nabi itu berkorban. Salawat pintar, salawat kencang. Mendayu-dayu. Tapi kelakuan hantu. Kelakuan hantu belau. Jari kita di sini. Siap tobat semua anak-anak FKPM? Siap kumpulin infak? Izin sama guru, izin sama Pak Sugiyatna. Pak, ini pos untuk fakir miskin. Kita audit sama-sama. Izin Pak, ini akad untuk bantu Telaga Sari. Izin. Kalau teman-teman kita yang kaya diajak ke masjid nggak mau, ajak bagi beras ke Telaga Sari. Ajak bagi sembako, gitu loh. Ajak bikin latih ikro. Kan di sini ada Al Ustadz Al Mukarram Al Hafiz Muhammad Aqil Mufaddal Al Karim. Hafal Quran, tahsin, lulusan Darul Quran, masya Allah tabarakallah. Bisa mendidik ngajar tahsin, nah antum mengajar Telaga Sari ini. Pengabdian, siap? Siap nih. Insya Allah kalau peduli fakir miskin dibukakan hatinya sama Allah. Mudah paham fisika. Tiba-tiba, gaya gesek tegangan tali apa, langsung paham semua. Turunan do PDT integral, paham semua. Karena apa? Intatakullah ya ja'alakum furqona, kata Allah. Kalau kamu takwa dibukakan hati. Kenapa sekarang ini tambuk on gelap terus kan? Ngelihat cacing integral apa? Dia terputar kepala. Kenapa gitu? Karena kurang sodakoh, kurang banyak sodakohnya. Kita sodakoh, siap? Duha bagus, jalan bagus, siap. Kan kita sekolah pagi sampai siang kan, nggak sampai malam kan? Sore itu keliling Telaga Sari. Kan sekolah ada liburnya kan? Daripada libur main basket juga nggak bisa, ya kan? Mau olahraga juga susah, ya kan? Bawa beras ke Telaga Sari, bagi ke fakir miskin duafa. Atas nama SMA 1, atas nama Masjid Baitul Ilmi SMA 1. Di branding plastiknya. Duduk di situ. Masya Allah. Dari muda sudah taat dan sudah dekat sama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Waktu habis sudah habis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.